Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di channel Rian ENJ. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tips dan trik agar kita bisa lolos pada program ataupun kegiatan bertajuk Event Full Funded. Nah, seperti namanya, Full Funded ini adalah salah satu event gratis di mana ketika kita lolos menjadi peserta, kita akan dibiayai mulai dari tiket pesawat, akomodasi, penginapan, konsumsi, dan bahkan kita juga mendapatkan atribut hingga sertifikat secara gratis. Dan juga event ini biasanya banyak dilaksanakan atau diadakan oleh pemerintah ataupun yayasan-yayasan setempat. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa lolos? Kan banyak nih kita pengen daftar, tapi kadang takut, kayaknya aku bisa nggak lolos, atau berpikirannya, aku pengen ikut, tapi aku bisa nggak ya? Nah, lebih baik coba dulu. Karena apa? Karena lebih baik gagal ketika mencoba daripada gagal untuk mencoba pertama kalinya. Nah, kali ini aku akan berbagi tips apa saja sih yang harus kita miliki. Karena selain skill, kita juga harus punya mental untuk bertanding atau mental untuk bisa lolos bersaing dengan peserta lainnya. Nah, biasanya event full pendek ini banyak kan peserta yang ikut. Nah, di sanalah kita harus mencari titik peluang kita dan kita harus bisa pastikan semuanya aman-aman saja. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus cari informasi event dulu, teman-teman. Misal nih, eventnya itu bisa kita cari di internet atau juga bisa kita cari di tempat-tempat teman alumni yang pernah ikut di tahun sebelumnya. Nah, itu kita bisa sharing-sharing dengan mereka. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, itu yang pertama ya. Nah, untuk tips yang kedua adalah perhatikan timeline pendaftaran. Nah, ini nih banyak sekali para calon pendaftar itu tidak memperhatikan timeline pendaftaran. Kita harus perhatikan kapan sih waktunya pembukaan hingga kapan waktunya penutupan, sehingga ketika kita mendaftar kita sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Artinya jangan sampai kelewat batas. Nah, yang ketiga adalah cek administrasi kelengkapan. Sebagai pendaftaran biasanya kita ngumpul berkas nih, mulai dari CV, motivation letter, bahkan ada esai, dan juga ada beberapa berkas pendukung lainnya, KTP ataupun kartu mahasiswa bagi kamu mahasiswa, kartu pelajar bagi kamu pelajar, dan juga beberapa pendukung lainnya. Nah, pastikan semuanya ini tersubmit dengan baik. Karena satu saja tidak tersubmit atau kosong, maka kamu dipastikan gagal, teman-teman. Oke, nah jadi yang nomor 4 adalah cari informasi tempat kegiatan. Nah, ini penting. Banyak peserta ikut kegiatan, ikut daftar, tetapi mereka tidak tahu apa sih tempat kegiatan itu seperti apa gitu. Atau secara kasarnya mereka belum mengetahuinya. Ini penting ya teman-teman. Karena dengan kita mengetahui, kita bisa mengetahuinya melalui internet misalnya. Nah, dengan di sana itu kita akan banyak informasi yang kita dapatkan. Mulai dari kultur masyarakatnya seperti apa, tingkat pendidikan masyarakat di sana seperti apa, sosial budayanya seperti apa, sehingga ketika kita mengisi formulirnya, baik itu online ataupun offline, kita bisa mengembangkan kira-kira apa sih yang ingin kita lakukan di sana dengan kita sudah mengetahui kondisi secara abstrak tempat kegiatan itu. Jadi kita jangan hanya sekedar sebagai peserta pengen ikut gitu. Apalagi cuma sekedar ingin, aku pengen cari pengalaman. Oke, kita wajib mencari pengalaman. Tetapi di sini kita harus berkontribusi karena untuk mencari maksud aku adalah ketika panitia ingin mencari peserta, mereka ingin melihat peserta yang bisa berkontribusi untuk kegiatannya. Nah, yang terakhir adalah tips yang kelima. Buat program kreatif. Biasanya panitia akan meminta kita untuk membuat program apa sih ingin kita tawarkan kepada mereka ketika kita sudah lolos. Buatlah program kreatif, edukatif, dan juga beda. Jangan misalnya, contoh ya, aku contohkan. Misal aku dari jurusan keguruan, terus aku pengen buat program ngajar kepada anak-anak TK. Oke, kenapa sih cuma ngajar aja gitu? Padahal di sana kan ada guru juga, guru TK. Tentunya mereka juga ngajar gitu. Kenapa? Apa sih bedanya kita dengan mereka? Kan tidak ada. Istilahnya cuma sama gitu. Nah, ini kan tidak inovatif. Kamu bisa belajar dengan beberapa miskombinasi. Misal nih, senam budaya. Nah, di sini kan kamu menerapkan sistem senam olahraga yang ceria juga dan menyehatkan. Namun kamu juga mengedukasi melalui
tarian-tarian daerah misalnya. Nah, ini kan sebagai contoh ya teman-teman. Kalian bisa kembangkan lagi beberapa program yang menurut kalian kreatif, smart, dan juga tentunya berbobot. Karena semakin program kalian itu terarah dan kalian bisa menjelaskannya secara rinci ketika pendaftaran, maka peluang kalian lolos akan semakin besar. Oke, jadi teman-teman, itu tadi tips trik dan dari aku untuk bisa lolos dalam suatu event full pendant ataupun event yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun yayasan. Nah, teman-teman ingat ya, cari informasi dulu yang pertama dan selanjutnya baru perhatikan tahap-tahapan yang telah aku jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan juga dibagikan. Sampai jumpa dan terima kasih.